Selamat pagi teman-teman sedharma yang berbahagia, saudara-saudara yang berbahagia, dimanapun juga Anda berada. Mari kita bersama-sama Hecang Anjali memuliakan nama Guru Agung kita. Namo Pansi Sijia Muni Fo. Namo Pansi Sijia Muni Fo. Namo Pansi Sijia Muni Fo. Semoga kecerdasan Buddha menyalakan pelita hati kami. Omidofo. Selamat pagi teman-teman sedharma dimanapun juga Anda berada. Sungguh hati suhu gembira. Karena ada yang bertanya demikian. Untuk itu silakan buka bab 10. Kita belajar bersama pertanyaannya. Halaman 56. Bab 10 halaman 56. Ayat yang terakhir. Si Puti Yuan, berarti yang ngomong ini Sabuti. Untuk kita memahami lebih lanjut, kita mesti tahu dulu Sabuti itu siapa. Pola berpikir ini yang mesti selalu ada di otak kita. Bukan hanya Sabuti, hubungan bisnis juga begitu. Yang ngomong ini dia siapa? Ini yau kau te qingcu. Mesti jelas. Yang ngomong orang yang kita enggak respect, orang tua kita, suami kita, istri kita, orang yang ada hubungan dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang kasih subsidi kita, atau orang yang menyusahkan kita. Ini dulu duduk pokok persoalannya kita letakin di tempat yang benar. Ini yang dinamakan dalam filosofi orang Tionghoa Ming Pucen. Ya. Dianya siapa? Belum kita jelas. Sing Pucen. Langkah selanjutnya kita nggak bisa tepat. Jadi kita mesti tahu Sabuti ini 10 siswa Sang Buddha yang dipujikan Sang Buddha ahli nomor 1 Jencung Ti'i. Itu Anda bisa lihat di dalam bab 9. Sang Buddha pujikan halaman 52. Sang Buddha bilang Sabuti itu udah mencapai tingkatan Ucing Sanme. Sanme bahasa India artinya samadhi. Ucing, apa sih ucing? Tiada. Cing, ini bisa diterjemahkan tiada tandingannya. Tidak perlu ada sarana. Dan jadi berarti Sabuti itu napasnya, gerak-geriknya, perbuatannya semua menyatu dalam samadhi. Jadi samadhi itu jana. Kita Mahayana enggak menyebut samadhi. Kalau dia sudah mencapai proses tingkatan. Masuk dalam lautan samadhi, sanme. Kita sebut chana, dhyana, chanting. Artinya apa?
Ilmu samadinya itu udah menyatu dalam diri dia. Bukan teori lagi. Tapi udah bisa menyatu, diamalkan dan segala-galanya. Nah, Sabuti itu dipuji oleh Buddha, udah mencapai tingkatan demikian. Jencung, cui wei ti'i. Sampai dipertegas, seti'i li'i olohan. Li'i orohan. Jadi di antara Pak Arahat itu, beliau ahli mengenai sunyata. Nah, Sabuti itu tanya. Dia menjawab pertanyaannya Buddha. Si Budi piju yudan sen ju si mi san wang i yin he si sen we tapu. Buddha ngomong sama Sabuti, Sabuti, bila ada orang badannya besar sekali kayak King Kong, bahkan disebut kayak Gunung Semeru. Orang yang model gini badannya besar gak? Sabuti menjawab, besar dong Buddha. Kemudian Buddha bilang apa? Fusok feisen seming tasen. Ini yang ditanya. Fusok feisen. Buddha udah gak ngeliat bentuk luarnya. Apa artinya sih bentuk luarnya? Tidak menjamin segala-galanya. Dia boleh kaya. Dia boleh ada semuanya. Apakah jamin dia tentram? No. Apa jamin dia bahagia? No. Dan ini kita mesti kaitkan dengan judul bab 10. Bab 10 yang kita sedang pelajari ini judulnya Chuang Yen Jing Tu. Anggun mulia tanah suci itu. Anggun mulia tanah suci itu. Kemudian mengenai penjelasan tanah suci itu, penjelasan, ingat, cara menyampaikan kita kepada orang, mesti tahu. Yang namanya tanah suci itu mesti sempurna. Yang namanya sempurna, cara menyampaikannya 3 tahap. Tahapan pertama, kita bilang fondasinya nih, lantai 1 nih. Mesti wesin jing tu. Batinnya kuat, batinnya tentram, batinnya tidak terbawa lagi oleh emosi sesaat. Batinnya yang sudah bisa mengatasi alat batin. Tahukah Anda, batin itu isinya 3. Yang kita kenal rasa, yang sering kita sebut berasa, yang kita sering sebut emosi. Kedua, pikiran. Nah, rasa dan pikiran itu ada garis benang merahnya yang disebut kendalinya. Kalau dalam istilah disebut alam ke-8-nya. Alam bawah sadarnya. Nah, alam bawah sadarnya kita inilah yang harus dilatih. Dengan pelatihan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa wei sin jing tu. Batinnya tegar, kuat, tenang, tentram. Badai bagaimanapun juga besarnya menghantam dia. Dia cuman goyang sesaat. Dia cuman susah sesaat. Tapi otomatis dari alam bawah sadarnya itu keluar pelita Buddha. Itu yang disebut dia ada wisdom, bisa cari solusi, ngatasin masalahnya. Solusinya apa yang dinamakan wisin jing tu? Dia bisa nerima dulu. Dia bisa berjiwa besar. Dia bisa melihat persoalannya itu dengan teliti. Dia bisa tahu segala sesuatunya itu
adalah proses. Yang kita selalu bilang segala sesuatu itu anicca, bisa berubah. Segala sesuatu itu tanpa inti. Yang jadi problem, ya, seperti sekarang ini orang nanya masuk suhu. COVID-19 ini sampai kapan suhu? Lihat sekarang pemerintah aja udah melepasin kita. Lockdown gak mau. PSBB mau dilepasin. Karena apa? Kaum ahli sudah tahu. Ahlinya udah tahu. Yang namanya virus corona ini gak bisa lenyap. Sekali dia udah muncul, dia gak bisa lenyap. Seperti virus apa? Diabetes. Seperti virus apa? Organ tubuh kita udah terganggu jadi diabetes tuh, kencing manis. Seperti virus apa? DBD. Banyak virus-virus ini yang ada di dunia ini. Oleh karena itulah yang harus kita latih adalah antibodi kita supaya kuat. Sehingga bisa adaptasi, bisa netralisir. Lihat aja, ketika kita lemah, virus flu muncul kita. Badan udah gak enak. Kalau kita lagi kuat, flu juga gak berasa. Qingtu juga sama begitu. Bab 9 ini ceritain ini. Kasih tahu, bab 10 ini kasih tahu sama kita. Dalam Qingkangqing itu. Bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa. Yang disebut tanah suci, Qingtu. Kekuatan luar biasa itu bisa mengantar manusianya Chuangyan. Apa sih Chuangyan? Anggun mulia. Kalau anggun mulia udah pasti bukan orang miskin. Kalau namanya anggun mulia, otomatis apa? Punya energi wibawa dia. Dan munculnya dari jiwa, Qingtu. Nah, sebab itulah Buddha bilang, Fuso Faisen. Buddha bukan ngomongin badannya gede kayak Simisan Wang, kayak King Kong. Buddha nggak ngomongin lu kayaknya sampai di mana. Yang Buddha ngomong apa? Yang dipuji Seming Tasen. Yang dipuji badan besar itu apa? Chuangyan Qingtu. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita, hayo mari kita melatih diri. Ada yang lebih besar daripada segala-galanya di dunia ini. Yaitu Chuangyan Qingtu. Ada yang nanya sama Suhu. Suhu, ngomong surga kenapa sih di Qingkangqing adanya di bab 10, bukan bab awal. Nah, di sini Anda mesti perhatiin. Buddhis tidak mengajarkan kita jualan ke surga. Tidak. Buddhis mengajarkan kita sebagai manusia Xian Xie Jordan. Kita harus bisa jadi manusia yang pantas dan berkualitas. Bahkan pepatah sekarang bilang apa? Xian xie zuo dan hou zuo shi. Belajar dulu jadi manusia yang pantas, yang berkualitas, baru kasih kekuasaan ke dia. Kasih dia cuci, kasih dia jadi pemimpin. Titipin harta sama dia, titipin kekuasaan sama dia. Kenapa? Kalau dia belum bisa jadi manusia yang pantas, dikasih kekuasaan jadi apa? Ngawur. Dikasih duit yang banyak jadi apa? Sumber malapetaka.
Sebab itulah sistem Buddhis begitu. Xian xie zuo den. Ini konsep ajaran Mahayana. Sehingga Buddha disebut Zhen Tian Se. Guru manusia dan dewa. Jadi orang aja belum bisa lu mau ngomong mau jadi ke surga, jidat lu menghayal melulu. Jadi orang aja belum pantas mau pegang kekuasaan. Nanti jadinya apa? Jangan-jangan pegawai lu kagak gaji nanti. Kenapa? Duitnya habis lu buat foya-foya. Lu gak ingat sebagai bos, lu mesti bisa menghemat. Di kala badai menghantam dalam usaha kita, ketemu COVID-19 ini, kita masih ada tabungan mengatasin. Timbul pertanyaan, sampai kapan sih COVID-19? Sampai kita jadi new normal. Ini kaum ahli udah bilang gitu, gaya hidup kita mesti gaya hidup yang baru. Baru kita bisa adaptasi terhadap COVID. New normalnya apa? Minimal 5 poin tuh. Itu kita mesti bikinin jadi selebaran. Bersih-bersih diri. Inti poinnya sih zising, zitu, mesti diri kita sendiri melindungin kita sendiri. Nggak ada yang bisa melindungin kita kalau kitanya nggak mau belajar melindungin diri kita. Pemerintah mana bisa piara kita seumur hidup, kasih makan aja jangan keluar rumah, nggak usah kerja. Ya nggak bisa. Minimal 5, jaga diri bersih-bersih. Kalau keluar mesti pakai masker, komunikasi sama orang mesti kasih jaga jarak. Nggak perlu-perlu banget, jangan ketemu ke tempat orang banyak. Yang nama orang banyak berapa sih suhu? Jangan dempet-dempetan. Kalau masih ada jarak 2 meter, nggak masalah. Kayak wihara kita ini. Kalau kita kebaktian 40 orang nggak ada masalah. Karena luasnya wihara kita cukup. Kita bisa ngatur jaraknya. Itu pun juga kita berasa kondisi tubuh nggak bagus mesti pakai masker. Jaga diri, bersih-bersih, jaga jarak, bikin tidur cukup, makanan yang bergizi, plus jemur-jemur badan, kasih vitamin. New normal begini 2 tahun aja, nah tubuh kita udah adaptasinya kuat ngadepin virus corona. Yang penting apa? Jangan takut. Sebab itulah di medsos yang sifatnya horor udahlah jangan dilihat, di-delete aja, dibuang. Itu orang-orang tangan jahat tuh membuat orang ketakutan terus. Ya, nah kita kembali lagi. Kenapa Zhuang Yin Jing Tu ini masuk di bab 10? Karena memang mau ngomong Zhuang Yin Jing Tu, mau ngomong kekuatan batin, mau ngomong adanya surga, mesti bisa juga dulu jadi manusia yang pantas. Manusia yang pantas apa sih suhu? Nomor 1 ngerti hidupnya mesti punya semangat motivasi. Itu namanya gata pujian dewa. Kedua apa? Fa Fei Ing Yu Ti bab 1. Mata pencarian kita, apa yang kita makan, perbuatan kita, itu yang benar. Itu dulu nomor 1.
Kalau kita makan duit yang kagak benar, duit nipu, duit apa, bukan hak kita. Berarti apa? Yang namanya manusia hidup kan mesti makan. Yang makan masuk ke perutnya, makan yang dia pakainya gak benar, itu jadi apa? Beban karma kelahiran akan datang di hari tua. Yang namanya manusia pantas itu mesti seperti bab 2. Sansien. Etika moral perilakunya dan mau belajar meningkatkan diri. Yang namanya manusia pantas itu dia mesti tahu yang namanya manusia itu gimana. Dia mesti cari jalan Mahayana. Itu bab 3. Ta Chen Chen Chung. Keempat, diajarin miao sing ucu. Bagaimana kita punya perbuatan tuh tanpa pamrih. Kewajiban diduluin. Tapi tetap melakukan kebajikan. Berbuat tanpa pamrih itu bagus. Asal kita bisa tahu. Ucu, jangan suka maksa kehendak. Kelima kita diajarin apa? Juli secien. Jadi orang mesti punya akal sehat. Jangan cuma ikutin emosi aja. Yang pantasnya gimana? Yang nomor 6 mesti percaya hukum karma. Chen Xin Si Yu. Nah setelah itu kita mulai babak 1 lagi. Babak ketiga. Dibilang apa? Ute uso. Lu kalau cuma tahu teori aja lu gak mau meningkatkan diri. Percuma lu. Apa yang diomongin gak ada artinya. Setelah itu bagaimana? Babak ke-8. Bab ke-8. Ifa Cusen. Kita mesti berpedoman dengan ajaran Buddha untuk hidup kita lebih meningkat lagi. Menjalankan hidup ini. Nomor 9 kita diajarin apa? Nomor 9 diajarin siang, wusiang. Kalau bisa dari motivasi sampai ke 8 nasib kita tuh berubah. Kita punya siang, kita punya kondisi berubah. Miskin itu dulu. Tapi kita diajarin usiang. Jangan karena sudah maju jadi belagu betingkah. Jadi bergaya memandang rendah orang. Nah bab bisa ini semua bab 10 baru ngomong Chuang Yen Jing Tu. Dipertegas oleh Buddha. Heiku, Buddha ngomong masa buti. Heiku Fu so fei sen, si ming ta sen. Jusi misan wang badan tinggi besar begitu kaya luar biasa begini bla 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 nama besar gini. Aduh. Itu fashion, bukan badan yang hakiki. Lu tua juga nggak bergaya lagi lo. Lu hebat juga ada yang lebih hebat lagi lo. Harta lu bagaimana banyak juga nanti bisa dikalahin orang lain. Segala macam pun juga kamu hebatnya mati nggak ke bawah. Itu yang disebut fuso fashion. Buddha nggak ngomong ini. Kan di depan udah ngomong. Iya sekarang lagi ngomong Chuang Yen Jing Tu. Bab 10 itu ngajarin kita bagaimana supaya kita satu wei xin jing tu, kualitas batin kita tenang, tenteram. Kondisi bagaimanapun juga kita nggak terbawa dalam perasaan dan pikiran tidur aja. Kuat. Cukup yang namanya Chuang Yin Jing Tu? Tidak, mesti Qilo Jing Tu. Mesti hidupnya happy.
Happy yang namanya happy bukan happy hambur-hambur duit, bukan. Hidupnya itu berguna, berguna di keluarga, berguna buat anak, berguna di perusahaan, berguna di wihara, di mana aja deh kita hidup berguna. Kita menciptakan kebajikan demi kebajikan untuk karma baik kita yang akan datang. Cilo Cingtu. Baru masuk tahapan Chuang Yen Jing Tu. Apa sih Chuang Yen Jing Tu? Fu Suo Fei Shen, Si Ming Da Shen. Ini maksudnya. Yang dinamakan Fu Suo Fei Shen di sini apa sih? Lihat dong kalimat di depannya. Di depannya kan lagi ngomong apa? Ju Si Mi San Wang. Ju Si Mi San Wang. Wah, dia hebat, ketua umum begini begitu, begini begitu. Hebat gak dia? Sabuti bilang hebat dong Buddha. Bisa kasih makan orang 10.000 orang, bisa kasih makan orang 100.000 orang. Tapi Buddha bilang apa? Fu Suo Fei Shen, bukan ini. Kalau begini aja nggak sampai ke Chuang Yen Jing Tu. Si Ming Da Shen. Oke, kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita punya duit, yang terpikir oleh kita tentu untuk kepentingan kita dulu, kepentingan anak kita dulu. Nggak salah. Tapi kita juga mesti berbagi. Kita mesti berbagi. Baru bisa dibilang apa? Kita punya duit berguna. Kalau buat anak istri mah itu kewajiban. Buat bayar pegawai apa semua kewajiban. Tapi kalau bisa bantu orang lain yang kita nggak kenal, itu baru disebut Si Ming Da Shen. Kehidupan kamu berarti bukan hanya jalanin kewajiban, juga bisa berbagi kehidupan kepada orang lain. Oke, kita kaitkan lagi. Yang dinamakan Si Ming Da Shen itu apa sih? Kalau kita cuma nyumbang sana nyumbang sini, ini kayak COVID nih, kita tahu orang susah nih, kita sumbang beras begini, itu disebut apa? Aduh, itu bukan kerjaan besar. Fu Suo Fei Shen, kerjaan besar gimana? Kasih orang sekolah, didik orang, sampai orang itu bagaimana? Bisa bangkit dari kemiskinan. Bukan dalam duitnya aja, kita mesti didik sampai dia, anak didik kita itu kita disebut Si Ming Da Shen. Dia bisa membalas budi yang disebut Sang Pao Si Chung En. Ini pedoman Mahayana, membalas budi 4 besar. Ayah, ibu, guru, masyarakat, negara. Di sini termasuk pegawai. Katakan pegawai. Pegawai kalau ngikut kita, kelasnya pegawai apa nih? Manajer, tentu lain. Kalau kelasnya kebersihan, minimum gaji berapa? Tapi dia punya anak. Gimana? Anaknya kita sekolahin. Kalau bapaknya pantas yang kerja sama kita.
Sampai anaknya jadi sarjana, baru kita semingtasen. Ini kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai tadi Suhu ada ngomong sama satu teman. Oh kesian Suhu, di Sewan, Tenglang, miskin agama Buddha. Dia miskin, apa urusan dengan lu? Lu bilang kesian, lu bisa kasih berapa? Lu bisa kasih berapa? Kalau lu mau tolong, di antara mereka itu ada yang mau sekolah gak? Itu lu sekolahin. Tentu setelah akhlaknya jadi. Kalau cuma sekedar makan kan cuma numpang lewat. Itu. Ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi identik bagaimana kita bekerja untuk jangka panjang. Untuk kebaikan jangka panjang. Nih katakan masalah COVID-19. Suhu cuman bisa bilang jaga diri mesti begini sesuai dengan kata-kata ahlinya. Kalau dinamakan semingtasen gimana? Kita bikinin brosur. Dia ada yang nanya, kita kasihin dia. Biar dia ingat sendiri. Jadi kesimpulan gimana? Cuang Yen Cing Tu itu kita mesti berjuang. Berjuang, beresin batin kita. Karena kita tahu, Icie Wei Xin Cao, senang susah tuh mulai dari hati dan pikiran yang kita wujudkan dalam perbuatan. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang mau ditanya? Sebab itulah Anda belajar mesti mau berinisiatif bertanya. Jadi Fusofesen Semingtasen itu Buddha ngajarin kita bagaimana berjuang sampai mencapai tujuan hakikinya. Beresin hati kita. Wujudkan dalam perbuatan nyata. Jadi jalan hidup kita itu makin tenang, makin tentram dan berguna. Ada pertanyaan yang mau ditanya? Sampai bab 10 ini menjadi jargon ya, ngobrol-ngobrol dari orang meditasi. Bilang apa? Ing u suo zu ol sen qi xin. Halaman 55. Oleh karena hati kita sudah tidak terpengaruhi dengan untung dan rugi. Baik dalam bentuk, dalam perasaan, dalam suara, dalam rasa, dalam wangi-wangian. Baru apa? Muncul jiwa kita sencing tu. Bahwa baru muncul jiwa kita tenteram. Oke, dikaitkan dengan bahasa sehari-hari. Itu dinamakan apa? Suhu aku gak bisa tidur, lu banyak pikiran sih. Iya Suhu lagi tidur inget ini, inget itu, inget ini, inget itu. Yang mana sencing tuh, mana bisa tidurnya enak.
Tapi kalau batinnya udah terlatih, ngadepin badai gangguan kehidupan begini, yang bikin kita jadi melekat, asal kita cuci muka aja. Kita pusatkan perhatian, kita bilang, aku gak mau mikirin, aku mau tenang dulu, aku mau tenang dulu, aku mau tenang dulu. Tidur deh tuh. Urusan begini besok aja diurusin, sekarang dipikirin juga gak ada gunanya. Itu kekuatan Qingtung. Itu minimal bayangan-bayangan dari kekuatan Qingtung. Sampai Su Tungpo bilang apa? Qie shou dang tian zhong, hao guang zhao da qian, ba feng cui bu dong, dan zuo ci bei lian. Gangguan bagaimanapun juga besar, hatiku cipe, hatiku tetap jadi orang baik. Bukan gangguan begitu besar, gelas saya kita banting, kita pecahin. Habis itu besok sama-sama sama dia gandengan tangan ke Carrefour beli gelas yang pecah. Itu kan ngong tahu sih jadinya tuh, tolol. Silakan. Sungguh indah ajaran Buddha kalau kita bisa kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan, bab 10 ada pertanyaan. Nanti kita lanjut ke bab 11. Wah, bab 11 sudah mulain bab yang lebih berat lagi pemahamannya. Karena dia punya judul aja udah hebat. Apa? Wei Fu Xing. Fu beruntuk. Wei Fu Shen. Tiada tandingannya, hoki dan menang. Berkah keberuntungan, kemenangannya tiada tandingan. Sampai orang dulu terjemahin rahmat ketuhanan yang unggul. Jadi kekuatan Tuhan tuh disebut Wei Fu Shen. Sungguh gak setuju diterjemahkan gitu. Karena namanya apa? Berkah ketuhanan itu gak ada namanya untung dan rugi. Kenapa? Karena pemahaman kita yang namanya Tuhan itu kekuatan penguasa alam semesta. Dikong. Jadi suhu akan roba dalam penjelasannya. Wei Fu Shen, berkah keberuntungan, kemenangan yang tiada tandingannya. Ayatnya kita lihat, Si Puti, Ju Heng He, Zhong Suo Yu Sa Su, Ju Si Sa Den Heng He, Yi Yi Yun He, Si Zu Heng He, Sa Ling Wei Tuo Po. Sabuti, jika dihitung bagaikan butiran-butiran pasir di sungai Gangga, dan sungai Gangga itu di India cabangnya banyak-banyak tuh, gede itu sungainya. Butiran-butiran pasirnya itu banyak gak? Sabuti bilang banyak dong. Sungainya aja begitu luas, cabangnya banyak. Seperti di jalanan, kita kesal terus apa? Dari gang kiri kanan muar mobil terus. Ya memang jalannya begitu, badan jalannya satu, anak cabangnya banyak. Apalagi butir-butir sungai Gangganya. Centua Sijun, Tan Zu Heng He, Sang Tua Wusu. Wah, luar biasa, nggak bisa dihitung. He Kuang Ji Sa, apalagi kalau mau dihitungin butiran pasirnya. Sabuti, nah Buddha ngomong, Wo Jing Se Yan, Kau Du,
我今设言告汝, Buddha kasih tahu kita dengan sesungguhnya. Kasih tahu kita apa? 诸有 若有善男子善女人. Tuh, ini kata-kata mesti diperhatiin. Jika ada orang laki maupun perempuan yang berjiwa kebajikan, yang budiman, 以其宝满而所恒河 萨数3000大千世界以用布施, menggunakan 7 mustika barang yang berharga di dunia. 7 mustika ini penjelasannya ada 2. Kalau bentuk barang ya Jinggin, liuli, poli, cencu, manau, itu semua ada dalam Mito Ching. Perak, emas, waidulia, batu-batu berharga, permata, berlian, sanhu, iyung pusi dipersembahkan, sefutuapo. Ini Buddha ngomong, kalau ada yang senang berdana begini hebat, ya. Banyak kak? Sabuti bilang centua secun. Banyak dong. Fukau saputi. Jo san nan zi san ni ren. Yi ci jing zhong. Nai zi shou ci. Si ji ji dan. Wei ta ren shuo. Er ci fu de. Shen qian fu de. Nah. Buddha kasih tahu Mas Sabuti, kalau ada pria dan wanita yang kebajikan, yang bajik, yang budiman, jadi laki perempuannya ini mesti sifatnya baik dulu. Senang, ringan tangan, murah hati, manis budi. Bukan hanya jalanin kewajiban, bahkan membantu. Yang dia bisa pilih nggak bantu nggak apa-apa. Tapi dia punya sifat yang baik. Dia membantu. Jika dibandingkan orang yang begini ngajarin 4 poin yang diajarkan dalam Cingkang Cing, itu karma baiknya ratusan ribuan jutaan kali lipat daripada ukuran dana material, materi, cipau. Apa sih suci? Nah ini yang selalu mesti diperhatiin. 4 bait gata itu apa? Wo xiang, wu zhen xiang, wu zhong shen xiang, wu shou zi xiang. Jadi kalau dipadakan ilmu perbandingan, satu yang senang beramal, yang satu juga suka berbuat baik, tapi dia ngajarin, dia juga ngajarin. Uwo siang. Jadi orang jangan melekat dalam bentuk, jadi orang jangan melekat kepada ego, jadi orang jangan cuman ngurusin, cuman tahu kemauan sendiri. Jadi orang ya, jangan terpengaruh dengan pandangan orang lain. Jangan dipengaruhi pendapat orang lain. Wah, ini penjelasannya keliwat luas. Singkatnya bilang apa? Udahlah kebiasaan dari manusia, jensiang. Chung sen siang, kekuasaan. Jensiang tuh harta, gengsi. Shou zi siang, mau kekal abadi, takut dengan kematian. Kalau ini diajarin sama buat orang, ini karma baiknya uwe
fusen. Tuh, karma baiknya tiada tandingannya. Luar biasa. Ini ibaratnya apa? Ngajarin orang jangan cuma ngajarin dia bisa makan aja, juga ngajarin jadi orang berguna. Jadi ngajarin orang jangan hidup jadi reseh. Ngajarin orang jadi manusia yang pantas. Jangan maksa kehendak, jangan ngambil milik barang orang lain, jangan mengubah nafsu seenaknya, jangan gak dapat ngiri, ngamuk, terpengaruh sama Wosyang. Kok bukan gua ditampilin ya, rasanya gua lebih bagus pada dia. Jidat lu kalah karma mau ngomong apa? Orang pilih orang lain kok bukan pilih lu. Kok kamu yang iri? Lucu kan? Kuasa orang, duit orang, gak kasih kita. Ya dia kan gak wajib kasih kita. Dia kan gak wajib, mesti mengunggulkan kita. Jangan kita yang marah-marah dong. Berarti kitanya egois. Nah ada yang nanya, how sama sun beda gak? Beda langit dan bumi. How itu cuman baik. Sun kecuali baik juga bisa ngalah, bisa maklumin orang. Hata jen san liang. Gak diterima juga dia gak marah-marah. How? Kalau kita ibaratnya duit, sama-sama duit rupiah. Kalau how, cebantun. Kalau san, cepeceng. Kualitasnya lebih tinggi. Bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat. Dia orangnya baik, tapi masih bisa dendam. Dia orangnya san nance san nijan, dia gak dendam. Tapi bukan berarti dia bodoh. Dia tahu. Gitu. Orang yang kebajikan, orang yang budiman, sama gak dengan orang baik? Kualitasnya lebih tinggi. Kalau orang baik, sama san kelihatannya sama-sama baik. Tapi orang baik masih bisa dendam. Orang baik masih bisa marah. Kalau dia gak dapat ngamuk. Kalau orang yang jiwanya kebajikan, dia gak dapat, dia gak akan ngerusak. Orangnya san liang. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi kalau kita belajar cing kang cing bukan hanya belajar jadi orang baik. Kita mau jadi orang san liang. Kita bukan cuma mau baik, kita mau hidupnya bahagia. Suhu tunggu berapa menit, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bab 10 boleh, bab 11 boleh. Bab 11 sudah menceritakan bahwa di dunia ini ada kekuatan Wei Shen Fu, Wei Fu Shen. Ada satu kekuatan yang tiada bandingannya. Kekuatan itu membawa keberuntungan dan kemenangan. Kekuatan apa itu? Nah, di ayat ini ada jelasin. Bab 11 itu, kekuatan apa itu? Anda mesti cari jawabannya.
Mesti berulang-ulang direnungin. Bila belum ada yang bertanya, silakan Anda baca. Suarpin sih, siang-siang juga dibaca berapa kali. Besok silakan bertanya. Kalau tidak nanti Anda bingung. Seperti bab 10 itu, masih banyak orang bingung. Apa sih? Ketika Buddha, Siddhartha Gautama sebelum jadi Buddha itu berada di tempat Janten Fuswa, tempat zaman Janten Fu, di tempat Janten Fu. Kenapa disebut Iva Yusot? Kenapa disebut Iva Seusot? Kenapa dia nggak dapat ilmunya? Apa dia nggak belajar di situ? Salah, dia tetap belajar. Kenapa dia nggak dapat ilmunya? Udah deh, pakai bahasa yang gampang apa? Belum lulus, belum jadi Buddha dia. Tapi walaupun belum jadi Buddha, dia udah kuliah di situ. Dia udah melalui proses di situ. Kok dia nggak dapat ilmunya? Cuman denger aja belum bisa jalanin, bagaimana dapat Nardi? Cuman denger, cuman ngerti, gimana dapat? Kita juga ngerti ada orang kaya, tapi bukan kita yang kaya Nardi. Bukan. Walaupun kita bersama-sama dengan dia. Oke, refreshing dikit. Suhu jadi teringat satu ceritaan begini. Ini untuk bab 10. Ada seorang pengemis. Dia perhatiin terus. Siapa yang dia perhatiin? Seorang biku. Pada satu hari dia samperin biku itu. Biku, lu sama gua kan sama. Duit lu datangnya dari orang lain. Iya, gue juga duitnya dari orang lain. Gue gak dagang. Lu bisa dapat duit banyak ini gara-gara tempat lu kali strategis. Hah? Tempat apa? Yang lu duduk ini di perapatan. Lu ngalah deh sama gue. Kata biku kan orang baik. Gue liatin lu 3 hari. Lu duduk di situ banyak aja yang kasih sedekah. Gantian dong gua yang duduk di situ. Si bikunya bilang, boleh. Lu mau berapa lama gantian? Cukup deh 3 hari. Gua 3 hari penghasilannya seperti kayak lu nih. Wah, diririk ke mangkoknya. Cukup buat gua. Gua pulang kampung deh tidur 3 bulan. Bikunya bilang, iyalah saudaraku, kamu kepengen di sini silakan kamu duduk di sini. Aku pulang ke Wihara, 3 hari lagi aku datang. Hari keempat si biku datang. Udah dong, kata pinjam tempat ini 3 hari. Pengemis bilang, nggak bisa. Nggak dihitung. Kenapa nggak dihitung? Hari pertama gue duduk sini, hujan besar terus, mana ada yang datang sedekah kasih gue. Gue udah teriak-teriak, kesianin gue, udah berapa hari nggak makan. Kalau lu biku jualannya duduk di sini, bilang mau bangun wihara. Jadi ada yang nyumbang hoyen itu. Hari kedua, udaranya panas luar biasa. Jadi nggak ada yang keluar. Hari ketiga, anginnya besar sekali. Sampai aku duduk di perapatan jalan ini, debunya
ketiup maku. Enggak lah, enggak boleh. Jadi 3 hari itu enggak hitung. Gua pinjam lagi 3 hari. Bikunya itu bilang, iya boleh. Bikunya pulang. Setelah hari ke-7 dia datang. Pengemis itu bilang, ampun dah jurangan. Udahlah gua gak paksa deh. Mungkin tempat ini gak cocok sama gua. Kenapa lu temen gua? Lu bilang kan profesi lu sama gua sama. Nungguin orang sedekah, orang kasih. Dia gak tahu. Si biku itu berguna buat orang. Beda walaupun sama duitnya. Enggak lah, gua gak mau. Kenapa? Lu lihat aja tuh mangkok patra gua. Yang ada cuman tulang katanya dibawa sama anjing kurap. Bikunya tuh ketawa. Nah ceritaan ini ngajarin kita apa? Sama tapi tidak serupa. Kelihatannya sama, duitnya datang dari orang lain. Tapi kondisinya gak serupa. Kita gak bisa ngiri sama orang. Itu bab 10 ngajarin kekuatan Chuang Yen Ching Tu begitu. Woman pu iyang ju sepu iyang. Memang gak sama ya pasti gak sama. Ini cerita Chuang Yen Ching Tu. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau kita tunda buat besok hari. Suhu, bagaimana menimbulkan pikiran suci dan jangan menumpuk pada wujud. Bab 10 halaman 55. Su tahu. Siku si Bhuti Ju Pusa Mohosa Ing Ju Si Sen Qing Jing Xin. Gimana caranya? Loh, lihat dong ayatnya. Para bodhisatwa, mahasatwa. Jadi kalau mau sucikan hati dan pikiran, mesti jadi bodhisatwa dulu. Apa sih bodhisatwa? Makhluk orang yang senang berbuat baik. Bukan senang ngiri. Orang yang dengan senang hati jalanin kewajiban, senang memberi. Bukan berhitung. Ini dulu latihannya sampai tingkatan batinnya naik setingkat. Apa? Mohosa. Jadi maha bodhisatwa, bodhisatwa yang udah jadi. Berarti udah sucikan hati dan pikiran su? Belum. Mesti ing ju si sen qing jing xin. Jadi dari hasil kebaikan yang dia lakukan itu pasti ada berpahala, pasti kehidupannya berubah. Dapat keberuntungan, dapat kepercayaan, dapat nama baik, legitimasi ada, dipercaya orang, orang butuh sama dia. Mesti gimana? Ditingkatkan lagi maju selangkah. Maju selangkahnya apa? Sen qing jing xin. Ditingkatkan lagi selangkah lebih tinggi supaya dia suci. Mesti gimana tuh wujudnya? Pu ing cu se sen xin. Tuh. Hatinya udah tidak melekat di dalam segala bentuk. Bagaimana sih suhu latihannya? Ya jalanin dong bertahap pelan-pelan. Jangan lupa loh pepatah bahasa kita. Bisa karena
terbiasa. Jadi ada yang bertanya, gimana suhu supaya bisa? Dijalanin latihan bertahap pelan-pelan, pasti bisa. Ya, demikian adanya. Silakan semua berdiri. Tuh, kita berada di dalam alam semesta. Terikat oleh waktu dan kondisi. Waktu dan kondisi. Ya, kondisinya habis ini mesti jauh ke. Sebab itu ya, kita beranjali, kita tutup ceramah ini dengan huisyang. Silakan mengulang ucapan kami. Yuan xiao san chang zu fan nao. Yuan de zhihui zhen ming liao. Huyan jui zhang xi xiao chu. Si si chang xing pusa tao. Kami bertekad melenyapkan 3 kumpulan karma buruk. Kami bertekad belajar ilmu pengetahuan dan belajar memahaminya. Dengan demikian kami punya kemampuan mengatasi masalah diri kami, melenyapkan benih-benih karma buruk itu, dan kami senantiasa senang hati berbuat kebajikan. Omitofo. Lanjut dengan Cao Ke.